Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli Mubarok. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjalaran impuls. Penjalaran impuls dipengaruhi dari berbagai faktor. Yang pertama yaitu jumlah mielin. Ada tidaknya jumlah mielin ini akan mempengaruhi kecepatan dari penjalaran impuls. Kemudian yang kedua adalah diameter akson. Besar kecilnya itu akan mempengaruhi kecepatan konduksi untuk perjalanan itu. Nah, sebagai contoh kita lihat di sini ada diameter alfa ya sama gamma di sini ada 13 sampai 20 dan 5 sampai 8. Di sini kita lihat dari hasil kecepatannya yang diameternya lebih besar itu akan menghasilkan kecepatan sekitar 80 sampai 20 meter per sekon. Kemudian yang ketiga dipengaruhi oleh temperatur. Penjalaran impuls pada akson akan lebih lambat pada suhu yang dingin. Selanjutnya sel saraf. Di sini ada terlihat gambar ada dendrit yang mempunyai fungsi mengirim impuls ke badan sel. Kemudian ada akson. Akson ini fungsinya itu mengirim impuls dari badan sel ke sel saraf lainnya. Nah, ini badan sel, dia menerima rangsangan dari si dendrit. Nah, setelah diterima, dia akan diatur di sini karena dia ada nukleus. Jadi mengatur kegiatan sel ini di badan sel. Kemudian dia akan melanjutkan rangsangan itu ke akson. Akson akan diedarkan dibawa oleh akson untuk ke sel saraf lainnya. Nah, di dalam rantai struktur ini ada bagian-bagian akson, yaitu ada selubung mielin. Nah, selubung mielin ini berlapis lemak ya yang dibungkus oleh sel squam. Kemudian dalam hal itu ada nodus Ranvier. Nah, nanti akan diulas selanjutnya. Nodus Ranvier ini fungsinya untuk mempercepat perjalanan impuls. Nah, untuk bila terjadi kerusakan pada susunan sel saraf ini, maka akan bisa berdampak seperti pikun atau kerusakan sel-sel lainnya. Ya. Kemudian perambatan impuls. Nah, disinilah fungsi dari nodus Ranvier. Nah, perambatan impuls melalui akson bermielin disebut perambatan saltatorik yang berlangsung lebih cepat sebab serat yang bermielin impuls merambat dengan cara melompati. Nah, seperti ini. Nah, tadi kan fungsinya nodus Ranvier itu adalah mempercepat rangsangan. Nah, ketika ada nodus Ranvier, dia jalannya impuls ini akan melompat. Nah, maka akan ada percepatan impuls itu merambat. Kemudian sebagai contoh di sini saya membaca dari Journal of Experimental Biology yang berkaitan dengan biolistrik, yaitu jalur penjalaran impuls. Nah, sebagai contoh saya ambil adalah ikan hiu martir. Nah, di bagian kepala ikan hiu dipenuhi oleh pori-pori. Nah, yang disebut ampule of Lorenzini. Nah, dalam ampula tersebut ada sel-sel yang dinamakan elektroreseptor yang dapat mendeteksi listrik. Nah, fungsi dari elektroreseptor ini adalah satu, mempermudah pergerakan saat berburu mangsa. Kemudian yang kedua, mendeteksi mangsa berdasarkan sinyal listrik yang didapat. Kemudian yang ketiga, membunuh mangsanya menggunakan kejutan listrik. Yang keempat, mendeteksi pergerakan mangsa berdasarkan impuls cahaya. Nah, ini adalah sebagai jalannya rangsangan tersebut. Ketika mangsa itu lewat, maka akan ada perbedaan tegangan listrik yang menyentuh pori-pori kepala si hiu sampai di bagian kanalnya. Nah, di dalam kanalnya ini berisi gel yang bersifat konduktif.
yang mampu menghantarkan arus listrik ke dalam sel-sel elektroreseptornya, ya, di bagian dasar kanalnya. Nah, dia akan menangkap perbedaan arus sehingga memicu pelepasan impuls neurotransmitter ke otaknya. Nah, hiu cenderung menyerang pada benda yang memberikan perubahan medan listrik yang besar. Orang yang diserang akan bergerak menghasilkan perubahan medan yang orang yang bergerak itu akan menghasilkan medan listrik apabila didukung dengan darah yang keluar. Nah, itu akan memperkuat arus listrik tersebut sehingga menyebabkan si hiu itu terus mengejar dibandingkan orang lain yang belum terluka di dekatnya. Itulah jalannya impuls. Contohnya pada ikan hiu martir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.